Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho menyebutkan bahwa tantangan terbesar umat Islam dewasa ini menyangkut dua hal, yakni tantangan umat yang bersifat terus-menerus dan tantangan kontemporer. Lantas apa saja tantangan yang dimaksud? Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Tujuan digelarnya Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 ini tidak lain adalah dalam rangka mengkonsolidasikan agenda keislaman dan kebangsaan melalui penguatan persatuan umat Islam di sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam di tanah air. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya umat Islam perlu bersatu dalam menghadapi tantangan-tantangan terbesar dalam proses kebangkitan umat Islam Indonesia. Setidaknya dua tantangan yang paling besar dihadapi umat Islam adalah mencakup tantangan yang bersifat abadi atau terus-menerus dan tantangan yang bersifat kontemporer. Tantangan abadi yang dimaksud adalah tantangan dari kepribadian umat Islam itu sendiri, serta tantangan kontemporer berbicara terkait kompetensi umat Islam menguasai teknologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho di sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam yang sedang berlangsung di Yogyakarta. Pikir secara komprehensif selalu dalam konteks dua hal. Tantangan yang sifatnya abadi, kontinu dan terus-menerus, apa itu? Terkait dengan kejiwaan manusia. Karena khuliqal insanu halu'an. Manusia itu cenderungnya adalah keluh kesah, apapun dan posisi apapun. Jadi kondisi mentalitas kejiwaan manusia itu adalah problematika paling utama dalam dakwah ini. Dulu, hari ini, dan sekarang yang masa akan itu adalah perbedaan. Tapi problem kontemporer adalah bagaimana hari ini tentang penguasaan teknologi, kekuatan ekonomi, lalu bagaimana kita mampu mengintervensi budaya. Hari ini media kita lebih banyak tontonan daripada tuntunan. Sehingga dengan kemudian tantangan yang sifatnya abadi, bagaimana melatih mentalitas keumatan ini agar lebih tunduk, patuh, dan taat kepada Allah SWT melalui akidah, melalui ibadah yang harus kita tanamkan kembali. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bahwa bagaimana Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dinikum. Realitas hari ini berbeda dengan realitas zamannya yang lalu. Realitas yang masa akan datang berbeda dengan hari ini. Maka kita juga harus mengerti tentang bagaimana tantangan zaman ke depan tadi. Tantangan ekonomi, tantangan sosial, budaya, politik. Ini semua harus menjadi bagian dari hal yang diingatkan kepada umat hari ini. Untuk itu, Gubernur yang terkenal hafal Al-Quran ini juga menghimbau seluruh elemen dalam upaya penguatan Islam di tanah air, yakni dengan menekankan dua hal, yaitu persoalan iman dan ukhuwah antara sesama muslim. Karena kedua faktor tersebut menjadi kunci kekuatan dan kemajuan umat demi kebangkitan Islam di Indonesia ke depannya. Iksan Marsa, Mas Agung Rahmantio memberitakan untuk TV-mu. Peneguhan terhadap sila pertama Pancasila menjadi poin utama yang direkomendasikan oleh organisasi Raja Sultan Nusantara sebagai upaya dan strategi penguatan umat Islam di tanah air. Hal menarik yang berlangsung dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 ini adalah hadirnya sebagian besar para sultan dari Kesultanan seluruh Nusantara. Hadirnya para pimpinan tertinggi Kesultanan Islam Nusantara ini adalah untuk mengambil bagian dalam rangka membangun strategi penguatan umat Islam di seluruh tanah air. Mengingat peran dari Raja dan Sultan Nusantara yang begitu besar dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia di bawah panji agama Islam. Untuk itu, mewakili Raja dan Sultan Nusantara, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dari Kesultanan Palembang Darussalam, melalui Kongres terbesar umat Islam Indonesia ini, Sultan menegaskan bahwa peneguhan terhadap sila pertama menjadi kunci utama dalam penguatan umat Islam di tanah air. Karena sila tersebut telah menegaskan perihal ketuhanan yang Maha Esa dan moral bangsa. Satu pilar yang sangat luar biasa sekali, di mana satu pilar ini satu ini adalah di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.
Ini yang harus harga mati. Karena dari nilai-nilai inilah 2345 dan Undang-Undang Dasar dan kebinekaan semua terangkum di dalam hal ini. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti moralitinya harus baik. Kalau moralitinya jelek, maka 2345 akan gugur dan banyak yang akan gugur semua. Peneguhan tentang moralitas dan adab. Moral berarti harus baik, berketuhanan yang Maha Esa, beragama, patuh dan tunduk kepada Allah dan menjauhi larangan. Selain persoalan peneguhan terhadap sila pertama, Sultan Badarudin juga kembali menegaskan kepada seluruh elemen umat Islam agar dapat bersatu dan mengenyampingkan ego-ego kesukuan dan kedaerahan. Iksan Marsa, Mas Agung Rahmantio memberitakan untuk TVMU. Sidang pleno keempat Kongres Umat Islam Indonesia, sejumlah pemerintah daerah, akademisi, dan juga figur sultan yang mewakili kerajaan dan Kesultanan Nusantara hadir sebagai narasumber dalam pembahasan terkait penguatan peran sosial budaya umat Islam. Di hari ketiga pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia yang digelar di bilangan Hotel Garuda Yogyakarta, setidaknya 3 sidang pleno telah selesai digelar, mulai dari sidang pleno pertama yang dibuka dengan pidato iftitah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia bersama Din Samsudin. Disusul dengan sidang pleno kedua dengan tema strategi penguatan politik, serta strategi penguatan peran ekonomi umat Islam yang digelar pada sidang pleno ketiga. Hingga berita ini diturunkan, sidang pleno keempat pun telah terlaksana dengan mengangkat tajuk tentang strategi penguatan peran umat Islam di bidang sosial dan budaya. Penguatan peran sosial dan budaya umat Islam menjadi salah satu isu yang utama dalam rangkaian Kongres Umat Islam 5 tahunan ini. Untuk itu, dalam pembahasannya sejumlah tokoh-tokoh yang berkompeten dihadirkan dalam sidang yang dimoderatori oleh Profesor Dr. Tuti Alawiyah ini, yakni hadir mewakili Yayasan Raja Sultan Nusantara yang diwakili oleh Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dari Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu, dari pemerintahan daerah hadir Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho, Bupati Banyuwangi Jawa Timur Abdullah Azwar Anas, serta kalangan akademisi hadir Profesor Dr. Sunyoto Usman dan mantan Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Melalui sidang pleno ini sejumlah rekomendasi telah ditelurkan dan selanjutnya akan disampaikan dalam rapat komisi dan dirangkum melalui Risalah Jogja sebagai hasil akhir Kongres Umat Islam yang ke-6 di Yogyakarta ini. Iksan Marsa, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, ratusan peserta dari sejumlah organisasi dan tokoh Islam Indonesia serta sejumlah sultan dan raja dari Kerajaan Islam Nusantara hadir mengikuti prosesi Kongres Umat Islam Indonesia ke-6. Berbagai harapan pun disampaikan oleh para tokoh tersebut. Lantas, seperti apa harapan tokoh Islam dalam rangka Kongres Umat Islam ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pertemuan besar umat Islam bahwa kita kembali kepada dasar pendirian negara ini, bahwa tidak lain adalah keterkaitan dari seluruh pihak, baik dari unsur adat, agama, kemudian seluruh elemen masyarakat untuk membangun bangsa ini. Perlunya pelibatan, karena agama nantinya adalah bersinergi dengan adat yang bertentangan dengan agama tentunya akan kita mulai kikis, yaitu pelan-pelan tapi pasti bahwa agama menjadi dasar kita di Indonesia. Ini harus benar-benar menetapkan sebuah konsep yang tidak dalam kepentingan politik, tapi umat Islam harus di dalamnya. Umat Islam berperan di dalamnya. Ekonominya, politiknya umat Islam harus paling utama. Sehingga kita tidak lagi berkiblat kepada politik orang luar, tapi bagaimana Islam Indonesia, Islam yang ada di Republik ini, dengan Indonesia, dengan kebangsaan, Islam ini tumbuh berkembang. Sehingga tidak bisa lagi orang mengatakan Islam itu fundamental, buruk, tapi Islam itu rahmat dan pencerahan. Dengan demikian Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 ini akan bisa merumuskan dan sekaligus nanti menjadi rekomendasi yang sangat realistis bagi umat Islam ke depan, tidak lagi menjadi agenda tahunan belaka, tetapi pada tahun 2020 kita akan mengevaluasi pada Kongres Umat Islam ke-7 nanti ada unit usaha yang sudah berkembang dan dinikmati oleh umat Islam. Kami merasa sangat senang dan mengapresiasi dengan baik dan sangat antusias untuk Kongres Umat Islam Indonesia ini. Karena sebenarnya Kesultanan Sumbawa adalah bagian tidak terpisahkan daripada suatu meningkatkan bagaimana peran serta lagi
insya Allah dengan adanya Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta ini mungkin suatu momentum untuk kita kembali berperan sekaligus juga memberikan kontribusi penting bagi Indonesia, yaitu kembalinya semangat bersama-sama saling mempercayai dalam masyarakat Indonesia. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadir dengan berita banjir di Jakarta setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Hujan yang mengguyur Jakarta mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Meskipun beberapa daerah sudah mulai surut, namun di daerah Jakarta Utara seperti Kelapa Gading masih terendam banjir. Ya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hujan yang mengguyur kota Jakarta selama 2 hari mengakibatkan kebanjiran. Beberapa titik memang sudah mulai surut air, namun di beberapa titik lainnya masih juga tergenang oleh banjir. Nah, saat ini saya berada di salah satu titik area yang cukup parah terkena dampak dari banjir, yaitu di area Kelapa Gading, tepatnya di Jalan Raya Kelapa Gading ke arah Pulau Gadung maupun arah Kelapa Gading menuju Cawang. Nah, tepat di saya berdiri di depan kompleks perumahan TNI Angkatan Laut. Di sini ketinggian air di perumahan warga mencapai 1 meter, sedangkan tempat saya berdiri di area jalan ini mencapai 60 cm. Nah, beberapa warga sudah mulai mengungsi akibat air yang tak kunjung juga surut. Ya pemirsa, tadi juga berdasarkan pemantauan kami, TNI Angkatan Laut mensuplai sejumlah perlengkapan seperti perahu karet dan juga makanan-makanan yang awet untuk diberikan kepada warga yang terisolir di area banjir di sekitar kompleks perumahan TNI Angkatan Laut. Meski air belum juga surut dan banjir masih melanda beberapa titik di Jakarta, namun banyak yang menilai penanganan banjir tahun ini cukup baik. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Ketinggian air di pintu air Manggarai berangsur menurun, meskipun ketinggian masih berada di status siaga. Banjir yang melanda Jakarta tiap tahunnya merupakan masalah klasik yang harus dihadapi warga Jakarta, apalagi jika musim hujan seperti saat ini. Berdasarkan pemantauan tim TVmu, relatif lebih normal, mulai 890 cm turun ke 750 cm. Fajar Zuli, petugas pintu air Manggarai menjelaskan, debit air mengalami penurunan status masih di level 3, untuk itu masyarakat diminta untuk tetap waspada. Saat ini di pintu air Manggarai sudah mengalami penurunan, walaupun masih tetap berada di level siaga 3 di ketinggian 770 cm. Tertingginya pintu air Manggarai itu tadi pagi pukul 6, itu tertingginya siaga 2 890 cm. Kemarin juga ada air juga dari Katulampa sama Depok sih. Depok Katulampa tertinggi itu kemarin sore 100 cm ya. Depok juga 235, ditambah juga curah hujan di sekitaran Jakarta juga cukup tinggi kemarin. Iya. Pintu air Manggarai sendiri merupakan akses Sungai Katulampa Bogor hingga Sungai Ciliwung. Untuk itu bagi warga di sekitar Jakarta Pusat dan sekitarnya harus terus mengikuti perkembangan informasi ketinggian air di pintu air Manggarai ini. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Banjir yang menggenangi hampir sebagian daerah Jakarta Utara mengakibatkan akses transportasi lumpuh. Akibatnya, banyak para pengguna motor berbondong-bondong menerobos beberapa tol yang menghubungkan Jakarta Utara dan sekitarnya. Wilayah Kelapa Gading dan Sunter Jakarta Utara masih menjadi langganan banjir. Genangan air di dua wilayah ini cukup tinggi, seperti jalan raya yang mengarah ke pintu masuk tol Sunter.
Akibat kemacetan yang parah di hampir sebagian besar akses jalan ke Jakarta Utara, banyak motor yang menerobos tol untuk bisa melewati banjir yang menggenang Jalan Raya Kelapa Gading menuju Tanjung Priok dan sebaliknya. Hal ini diperbolehkan mengingat kondisi yang tidak memungkinkan jika melewati jalan yang kebanyakan terendam air. Menariknya, para motor ini dibebaskan membayar tol alias gratis. Sebagai upaya menghindari hal yang tak diinginkan, polisi mengerahkan personilnya di area tol untuk mengatur lalu lintas. Diharapkan bagi warga yang akan melakukan perjalanan dari Tanjung Priok menuju Kelapa Gading dan sekitarnya untuk lebih waspada selain masih tergenang banjir, kemacetan cukup parah terjadi di sepanjang jalan area Kelapa Gading. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca Jabodetabek hingga minggu ke depan berstatus waspada hujan lebat. Curah hujan yang intens selama 2 hari mengakibatkan beberapa titik di ibu kota banjir. Berdasarkan pemantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui satelit, hujan lebat akan terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya hingga 1 minggu ke depan. Berdasarkan penjelasan Fahri Rajab selaku Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik, distribusi hujan merata di semua wilayah Jakarta. Namun di daerah hulu seperti Cianjur maupun Bogor, intensitas hujan sedang. Sejauh ini BMKG terus memantau perkembangan cuaca yang sifatnya berjadwal maupun yang warning. BMKG terus memberikan informasi baik perakiraan cuaca yang sifatnya berjadwal maupun yang warning yang seketika. Nah, warning ini kami kirimkan ke semua stakeholder kami, Pemda, kepolisian, militer, dan ke BNPB, BPBD terutama, karena mereka yang punya crisis center untuk antisipasi banjirnya lebih lanjut. Jadi info itu terus kita kirimkan ke BPBD. BMKG juga menghimbau ke seluruh warga Jakarta maupun di daerah di seluruh Indonesia untuk lebih waspada terhadap banjir, tanah longsor, dan lain-lain. BMKG juga memberikan informasi kepada masyarakat, bulan Februari merupakan bulan puncak musim hujan untuk Jakarta. Untuk itu masyarakat Jakarta diminta waspada hingga 1 minggu ke depan. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Tetaplah bersama kami, berita dan analisa segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam berita dan analisa. Sejumlah stasiun kereta api terendam banjir sehingga perjalanan KRL dari Bogor dan Depok hanya sampai stasiun Manggarai. Keberangkatan KRL pun harus melihat kondisi cuaca dan curah hujan serta ketinggian air yang mengganggu lintasan kereta api. Kondisi curah hujan yang tinggi di wilayah Jabodetabek mengakibatkan lintasan kereta api terganggu dengan genangan air. Jadwal keberangkatan KRL jurusan Bogor Jakarta Kota dibatasi hingga stasiun Manggarai. PT KAI Persero menyampaikan permohonan maafnya agar masyarakat dapat memakluminya. PT KAI Persero menyampaikan permohonan maafnya agar masyarakat dapat memakluminya. Jadwal keberangkatan KRL dikondisikan sesuai curah hujan. Jika kondisi cuaca aman bisa dilalui, perjalanan kereta pun akan sesuai yang dituju. Keberangkatan disesuaikan dengan melihat ketinggian air yang menggenang di lintasan kereta api.
Kereta api jarak jauh pun ikut tersendat karena beberapa lokasi banjir menjadi hambatan. Pengguna jasa kereta api jarak jauh yang biasanya berangkat dari Gambir atau Pasar Senen, mereka bisa berangkat dari stasiun Jatinegara untuk menumpang jurusan ke arah timur. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta ikut mengganggu kelancaran perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Masyarakat sekitar lintasan KRL harus berpartisipasi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Banjir yang melanda sebagian wilayah ibu kota Jakarta juga mengganggu kelancaran perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Hujan yang mengguyur sejak Ahad malam membuat jalur lintasan kereta tergenang air sehingga keberangkatan kereta pun tersendat. KRL jurusan Bogor Jakarta Kota misalnya hanya dapat beroperasi hingga Manggarai saja. Sebelumnya PT KAI Persero sudah menaikkan ketinggian lintasan rel 50 cm. Namun masalah jalur kereta api ini juga berhubungan dengan lingkungan sekitar. Pihak kereta api tidak bisa berdiri sendiri tanpa partisipasi masyarakat, karena di jalur lintasan kereta api juga ada sistem pengairan tanah atau drainase masyarakat lingkungan sekitar yang harus dijaga dari kebersihan sampah yang mengganggu. Tugas di lapangan ya, itu koordinasi dengan kewilayahan itu pasti sudah dilakukan ya, terutama dengan masyarakat sekitar yang berada di jalur kereta api, supaya memang jangan ada sampah di situ yang akan menghambat menutup drainase di lingkungan tersebut. Itu sudah kita sampaikan. Menghadapi masalah ini, pihak KAI menghimbau agar masyarakat sekitar jalur lintasan kereta api dapat bekerja sama untuk kenyamanan pelayanan kereta api. Bagi para pengguna jasa transportasi angkutan umum, juga harus mengkondisikan transportasi mana yang akan digunakan. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Sumber daya perkeretaapian yang mencakup jalur lintasan kereta api memiliki daya tarik wisata. Untuk itu, PT KAI Persero melakukan pengembangan destinasi pariwisata berbasis perkeretaapian. Jalur lintasan perkeretaapian yang ada pada umumnya melintasi wilayah dengan bentang alam yang menarik. Hal ini merupakan kekuatan potensi perkeretaapian untuk dapat dikembangkan sebagai pendorong pengembangan daya tarik wisata yang berada pada jalur lintasan kereta api. Latar belakang tersebut memberikan peluang pada PT KAI agar tidak hanya melayani jasa angkutan umum kereta api saja, melainkan pemanfaatan objek wisata di sepanjang jalur kereta api dan penyewaan aset PT Kereta Api Indonesia Persero. Aset PT Kereta Api Indonesia sengaja dimanfaatkan dengan disewakannya ruangan komersial di setiap stasiun dan semua lahan milik PT KAI Persero. Ruang usaha di kawasan stasiun kereta api disewakan seluas-luasnya bagi perorangan maupun badan usaha yang akan mengembangkan usahanya di wilayah operasi kereta api Jawa dan Sumatera. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis perkeretaapian yang dikembangkan PT KAI Persero antara lain dengan membangun pusat souvenir atau pusat kuliner di dekat stasiun untuk mempromosikan komoditi khas daerah sekitar, serta mempromosikan objek-objek wisata dengan menampilkan informasi objek wisata di stasiun. Selain upaya tersebut, PT KAI juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Travel Agent setempat untuk membuat paket wisata dengan menggunakan kereta api. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Kita beralih ke berita lain, pengembangan kawasan maritim menjadi perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Bersama Lantamal I Belawan UMSU melakukan kegiatan bakti sosial di Pulau Jaring Halus, salah satu pulau terdepan di Selat Malaka. Pulau Jaring Halus di Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, merupakan salah satu kawasan pesisir yang mendapat perhatian banyak pihak. Sejalan dengan program Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan kawasan maritim, maka Pulau Jaring Halus harus mendapatkan perhatian yang lebih. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU bersama Pangkalan Pertahanan hadir di pulau itu Minggu 8 Februari 2015 untuk memberikan penyuluhan, memberikan layanan kesehatan, memberikan beasiswa dan beberapa fasilitas lainnya. Pulau Jaring Halus memiliki luas 2.544 hektar dengan penduduk sekitar 1.000 kepala keluarga dan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan mereka sangat tergantung dengan kekayaan alam.
Masyarakat di sini masih menjaga banyak kearifan lokal yang dipatuhi oleh warga di sana. Salah satunya adalah tidak boleh sembarangan memotong mangrove yang menjadi sumber kehidupan warga di sana. Komandan Lantamal 1 Belawan, Laksamana Madya Pulung Prambudi mengatakan, pengembangan kawasan pesisir merupakan program pemerintah yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan tugas pokok Angkatan Laut, yaitu membina desa pesisir untuk menjadi potensi kekuatan maritim. Kebetulan juga programnya RI1 Bapak Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka dari itu kita sangat klop sekali apabila sudah arahan dari Presiden untuk membangun poros maritim di Indonesia, maka kita juga ikut membantu mengentaskan kemiskinan dan kesehatan di desa Jaring Halus ini. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan, untuk menjadikan poros maritim dunia, maka sinergi antara perguruan tinggi dengan Lantamal adalah sebuah kerjasama yang sangat ideal untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Pertama, ini kan sudah lama kita menjadi daerah pilihan kita, sudah 6 tahun yang lalu. Maka kita akan melanjutkan kegiatan secara berkelanjutan. Nah, kebetulan sekarang ini kita yang bersama dengan Lantamal itu sejalan dengan program pemerintah melalui Presiden Pak Jokowi bersama menguatkan ke kawasan maritim. Itu sejalan juga dengan kompetensi para rektor yang baru melaksanakan di isu baru yang lalu. Maka kita harus membangun negara yang berdaulat dalam rangka poros maritim kuat. Nah, kalau ini kita dukung dari pihak akademisi, tentu akan memberikan kontribusi berarti kepada Angkatan Laut. Maka untuk kita berterima kasih dengan sinergi ini. Mudah-mudahan warga kita, nelayan kita tidak lagi merasa takut terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Maka tidak menjadi momok kebijakan kemaritiman ini. Maka untuk itu peran perguruan tinggi harus hadir di situ. Maka salah satu kita hadir di sini samping bakti sosial, karena memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terhadap jaring halus. Berbagai bakti sosial yang dilakukan di Pulau Jaring Halus itu adalah pemberian beasiswa untuk 6 pelajar SD, SMP, dan SMA, pemberian bantuan komputer dan bantuan buku untuk perpustakaan desa. UMSU juga memberikan layanan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gigi, pemeriksaan pap smear, pemeriksaan mata, dan kesehatan umum. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVmu. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.